Kesadaran diri, contohnya itu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Agak mirip kan? Agak mirip, seperti itu, saling menghargai misalnya. Kemudian mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Misalnya, saya sadar bahwa saya itu mampu, kan, untuk membuat tempat. Ini sadar dia bisa, itu kesadaran diri. Terus, atau saya sadar harus mampu mengelola emosi saya. Bagaimana dengan cara membuat kesadaran diri ini? Itu caranya banyak Bapak Ibu. Kalau kemarin itu dengan stop, tarik nafas, buang perlahan, hentakkan, misalnya seperti itu, untuk melatih kesadaran diri kita. Supaya apa? Supaya bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, kadang-kadang kan kita begitu masuk, apalagi misalnya pas pergantian jam, itu ribut anak-anak. Selamat pagi semua, kita bisa harus memfokuskan kesadaran diri anak untuk mengikuti pembelajaran kita. Cara seperti itu. Dengan cara itu tadi boleh menanyakan perasaan, nanti kan jadi terfokus anak-anak itu kan. Menanyakan suasana hati atau menanyakan hal apa yang hari ini sudah dilakukan, misalnya dari pagi ngapain aja, persiapan sebelum berangkat sekolah apa, itu kan untuk memfokuskan siswa mengikuti pembelajaran kita. Jadi itu untuk meningkatkan kesadaran diri anak untuk bisa fokus. Kemudian tadi mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri tadi ya, menunjukkan integritas dan kejujuran, itu juga termasuk dari kesadaran diri. Dapat mengumpulkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan dia berbau Pak. Nah, kalau untuk guru bagaimana? Biasanya kan kita itu kepancing ya Bapak Ibu sama anak-anak itu. Apalagi misalnya anak-anak yang datangnya terlambat saat pelajaran kita. Itu saya sering pas pergantian pelajaran hari Selasa. Itu biasanya anak-anak itu habis jam olahraga itu hari Kamis rasanya. Itu pasti terlambat masuknya. Padahal sama Pak itu sudah disiapkan waktu untuk ganti pakaian dan istirahat sebelum habis ya Pak Edo. Tapi masih ada itu anak yang lain. Itu kan kadang meningkatkan emosi kita untuk berlaku keras. Atau misalnya pagi ada anak yang terlambat. Oh ini datang terlambat, kau tahu nggak ibu ini dari rumah jam 5, udah di rumah itu terburu-buru, sampai di sekolah kamu lagi terlambat. Itu saya dulu seperti itu Bapak Ibu sebelum saya memahami sosial emosional. Gitu. Tapi ketika anak kita terlambat itu tanya, kenapa terlambat? Biarkan dia mengemukakan alasannya. Apakah kita harus percaya? Harus Bapak Ibu. Entahkah dia bohong atau dia jujur, pokoknya kita percaya aja. Karena nanti akan lama-lama dia akan sadar sendiri. Saya berdosa sama Bu Dede itu, bohong